apa kabar? Selamat hari Minggu. Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu secara online dari pukul 7 sampai selesai. Di sini berjumpa lagi dengan Kak Retno dan semua para pendamping Pia. Adik-adik nanti diajak bersuka cita memuji nama Tuhan, berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan nanti bersama-sama kita akan mengeluarkan renungan. Dan adik-adik nanti ada kreativitas loh. Adik-adik udah menyiapkan untuk kreativitasnya? Terima kasih. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, minggu ini adalah minggu biasa yang ke-22. Dan tema pagi hari ini menjadi Katolik yang benar. Kita sungguh bersyukur karena kita mempunyai Allah yang sungguh hebat yang selalu mengasihi kita. Karena mau bertanya nih kepada adik-adik semua, bagaimana kita menjadi Katolik dan anak-anak Katolik yang baik dan benar? Siapa yang mau menjawab? Ya, kalau kita mau menjadi anak-anak Katolik yang benar, selalu menjauhi larangan Tuhan dan mentaati segala perintahnya. Gimana? Ada yang tahu menjauhi larangan Tuhan? Yaitu dengan tidak berbohong, selalu hidup jujur, dan adik-adik selalu menghormati mama dan papa. Oh ya, ketika adik-adik di sekolah pun adik-adik harus selalu menghormati dan mematuhi bapak dan ibu guru. Semoga adik-adik semua menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang terberkati. Adik-adik tentunya udah penasaran ya untuk mengikuti sekolah minggu ya. Untuk itu, mari bersama-sama kita mengikuti sekolah minggu. Halo adik-adik semua yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Adik-adik merasa gembira nggak adik-adik hari ini? Apa ada yang merasa sedih? Nah, biasanya adik-adik yang di rumah kalau merasa sedih, apa yang harus dilakukan adik-adik? Oh iya, berdoa. Selain berdoa apa adik-adik? Iya, yang paling penting hati yang gembira. Nah, seperti kakak Vero, kalau lagi sedih biasanya kakak juga berdoa dan juga selalu berusaha untuk gembira. Nah, sekarang adik-adik, buat adik-adik yang merasa sedih, kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan dengan hati yang gembira adalah obat. Tapi buat adik-adik yang sudah gembira gimana? Biar tambah gembira. Ya, makanya yuk kita bangkit berdiri, kita ajak mama, papa, adik, kakak, semuanya yang ada di rumah, kita ajak untuk bernyanyi hati yang gembira adalah obat. Oke adik-adik? Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang.
cinta untuk semua, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan mengikuti sekolah minggu. Berkatilah kami dari awal hingga akhir. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Inilah Injil Tuhan menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketemu lagi, tuh puji Tuhan. Ketemu lagi dalam kasih-Nya. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Ketemu lagi, tuh puji Tuhan. Halo adik-adik Pia yang terkasih, selamat berjumpa dalam acara Sekolah Minggu di Rumah Yuk. Hari ini bersama Suster Rosa, kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang benar. Oke, tapi sebelumnya Suster mengajak untuk melihat gambar ini dulu. Nah, kira-kira gambar apa ini ya? Betul, ada seekor kucing sedang bercermin. Tapi ada yang aneh,
Yang aneh apa ya? Nah, yang aneh adalah kucing bercermin, tetapi yang tampak di cermin adalah harimau. Kok nggak sama ya? Nah, biasanya kalau kita bercermin, berkaca itu yang tampak adalah diri kita sendiri. Tapi ini kok yang digambar ini malah yang tampak adalah yang lain. Nah, gambar ini hanyalah sebagai perumpamaan atau ibarat bahwa ada orang-orang yang dalam hidupnya tidak menampakkan apa yang benar, apa yang sesungguhnya dari dirinya. Tapi pada hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk menjadi anak-anak yang benar dan baik dari hati, berasal dan bermula dari hati. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengenal, tahu, dan tinggal di dalam hati kita masing-masing. Nah, Suster mau bertanya lagi nih. Misalnya pas adik-adik sedang bermain bersama dengan teman-teman, tiba-tiba adik-adik melihat, loh, ada uang temannya yang jatuh. Temannya nggak tahu, nggak lihat. Temannya pulang dan adik-adik masih melihat uang itu ada di situ. Lalu kemudian diambil, lihat kanan kiri. Oh, tidak ada yang lihat. Lalu kemudian dalam hati bergulat, tanya, kembalikan nggak ya? Ah, enggak. Kembalikan nggak ya? Ah, enggak. Kan nggak ada yang lihat. Tetapi adik-adik berpikir, terus apa yang harus dilakukan? Nah, walaupun tidak ada yang melihat, tetapi Tuhan melihat semua yang ada dan yang kita lakukan. Maka adik-adik dengan sadar melakukan, wah, ini harus saya kembalikan karena ini bukan milik saya. Itulah anak-anak yang baik dan benar. Karena Tuhan melihat hati kita, supaya tidak seperti kucing tadi, ya, yang dari dalam dan di luar tidak sama. Karena ada orang-orang yang kelihatannya baik, kelihatannya manis-manis kalau berbicara, tapi kalau di belakang, temannya diejek, temannya digosipin, dibicarain yang nggak benar. Nah, hari ini kita mau menjadi anak-anak yang baik dan benar di hadapan Tuhan, karena Tuhan ada di hati kita. Caranya gimana merasakan? Coba tangannya ditaruh di sini ya. Terus kemudian tutup mata, perlahan tarik nafas, hembuskan. Sambil tarik nafas katakan, Tuhan, hembuskan di sini. Tuhan di sini. Tuhan di sini. Kalau kita menyadari Tuhan ada di sini, kita akan berbuat baik seperti apa yang Tuhan inginkan. Semoga hari ini adik-adik menjadi anak-anak yang luar biasa, berbuat baik dan benar karena cinta kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus ada di hati adik-adik semuanya. Selamat jadi berkat, Tuhan Yesus memberkati. Hai, selamat pagi adik-adik semua. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saatnya kita berkreativitas. Pagi hari ini kreativitasnya kita mau melakukan uji coba. Bagaimana kita bisa menjadi seorang Katolik yang sejati? Apa sih uji cobanya, Kak? Penasaran kan? Kita siapkan dulu alat dan bahannya, lalu kita melakukan uji coba. Kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama adalah tisu makan. Ini yang agak tebal sehingga tidak mudah robek. Kemudian spidol. Spidol ini permanen sehingga tidak bisa dihapus. Kemudian yang lain adalah spidol berwarna-warni yang biasa adik-adik pakai. Kita juga akan menggunakan air. Kita taruh di dalam wadah. Pertama-tama kita akan melipat kertas tisu ini menjadi dua bagian. Nah, seperti ini.
Lalu kita gambar hati di bagian sisi dalam dan sisi luar. Kita gambar sisi dalamnya terlebih dahulu. Lalu di bagian luar juga kita gambar hati dengan bentuk yang sama. Nah, seperti ini. Jadi di kedua sisinya sudah tergambar. Setelah gambar hati selesai kita buat, nah di bagian dalam kita akan menuliskan dosa-dosa yang pernah adik-adik lakukan. Misalnya, saya pernah marah kak, kita tulis marah. Saya juga pernah bohong kak, ya kita tuliskan juga. Kita tuliskan apa lagi adik-adik? Misalnya saya pernah mencuri loh kak, saya pernah mencuri, tulis saja. Terakhir kakak mau nulis apa ya? Saya suka nakal nih kak. Nah, setelah kita tuliskan semua, apa itu semuanya? Dosa. Dan dosa ini membuat hati kita ini menjadi kotor kan adik-adik ya, yang tadinya putih jadi banyak sekali tulisannya. Kertas tisu yang penuh dengan dosa tadi, kalau kita tutup seperti ini kelihatan bersih. Nah, saatnya kita masukkan, kita celupkan ke dalam air. Di dalam baskom, air ini menunjukkan Yesus sendiri. Walaupun kita bisa menutupinya dari Tuhan Yesus, tetapi Yesus memutuskan untuk menghapuskan segala dosa kita. Dicuci seperti ini, kita goyang-goyang. Dosa-dosa yang telah kita tuliskan di kertas tadi jadi bersih kembali. Sudah bersih adik-adik, tulisan-tulisan tentang dosa-dosa kita tadi sudah bersih, seperti dosa kita sudah dihapus oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagaimana uji coba dengan tisu tadi? Seru sekali ya. Dari uji coba tadi kita bisa belajar kalau kita mau menjadi seorang Katolik yang sejati, mau mengikuti Tuhan Yesus, banyak sekali godaannya sehingga kita mudah jatuh ke dalam dosa. Nah, tetapi dengan kita tetap dekat dengan Tuhan, rajin berdoa, mendengarkan, membaca firman Tuhan, Tuhan Yesus akan membantu kita untuk bersih dari segala dosa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan lancar. Semoga iman kami bisa bertumbuh baik. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bangga jadi anak Katolik. Nah, adik-adik yang ada di rumah, adik-adik di rumah merasa bangga nggak jadi anak Katolik? Tentunya bangga ya adik-adik ya jadi anak Katolik. Kenapa harus bangga? Karena dalam ajaran Katolik kita diajarkan untuk saling mengasihi dan juga saling berderma kepada sesama kita yang ada di sekitar kita. Oke adik-adik, sekarang untuk kita bangga menjadi anak Katolik, yuk kita bangkit berdiri, kita ajak mama, papa, adik, kakak, dan semuanya yang ada di rumah untuk bangkit berdiri menyanyikan lagu Aku Bangga Jadi Anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga dan
sukacita memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan tadi juga mendengarkan renungan. Adik-adik yang kasih Tuhan, sebelum Kak Retno mau undur diri, Kak Retno mau berpesan nih kepada adik-adik semua ya. Adik-adik untuk selalu setia tetap tinggal di rumah, selalu mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa untuk selalu memakai masker ya. Oh ya, Retno juga mengingatkan adik-adik semua ya untuk selalu mengikuti misa secara online bersama papa, mama, kakak, tante, om, dengan keluarga tercinta di rumah. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah sekolah minggu ini nanti, Kak juga mau minta tolong kepada adik-adik semua ya, untuk minta tolong kepada papa, mama, om, tante untuk like dan subscribe di sini nih di channel Pia Paroki Kudus. Semoga menjadikan berkat untuk kita semua. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu dari awal hingga akhir acara. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan.